Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini ya, jam setengah 8 malam, tanggal 5 bulan 4 2024. Nah, kita mudik nih teman-teman ke Jawa Tengah. Ini sudah sampai Jalan Baru ya, Jalan Lingkar Luar ya, Karawang. Kita nyebutnya biasanya Jalan Baru. Nah, oke teman-teman, di sini terpantau ya ramai, lancar, nggak begitu padat ya. Mungkin belum pada berangkat ya teman-teman. Ini ramai, lancar, alhamdulillah. Cuaca juga mendukung. Nah, saatnya ya kita jalan-jalan, kita mudik, pokoknya kita liburan, libur lebaran ya. Oke teman-teman, begini nih suasana di Jalan Baru setengah 8 malam ya, masih terpantau ramai, lancar. Asik nih ya teman-teman, mulai banyak warung-warung tuh ya, yang baru-baru ya. Biasanya warung-warung dadakan, biasanya sih ada sih tempat-tempat ngopi, cuma nggak sebanyak ini kalau hari biasanya teman-teman. Di sini ada tempat ngopi beberapa warung, tapi nggak sebanyak kalau musim mudik lebaran. Mantap. Oh ya, hari ini saya mudik bareng anak sama istri ya. Kemarin anak sama istri mau naik kereta nggak jadi karena pesen tiketnya mepet banget. Baru tahu liburnya, soal teman-teman. Yaudah, akhirnya yaudah kita bareng-bareng aja naik motor, santai aja menikmati perjalanan. Oke, kita santai aja jalan di 50 60 ya. Kita nikmatin aja perjalanan. Tuh 50 tujuan ya, nyantai aja lah kita. Biasa sih kalau lagi sendiri atau lagi nggak mudik hawanya, lewat sini sih biasanya 80 km teman-teman, 80 km per jam. Jadi ya agak lumayan kenceng ya. Cuma ini kita santai, kita nikmatin aja mudik sembari kita dokumenter. Jadi tadi saya berangkat dari Cikarang teman-teman jam 7 lewat 11-an lah. Habis selesai maghrib, buka puasa kan, siap-siap mandi, nyuci dulu baju sedikit yang habis dipakai karena biar nggak ada baju kotor tinggal di rumah. Akhirnya dijemur sebentar, tinggal. Oke teman-temannya, selamat menikmati perjalanan malam ditemani kamera Akaso V50X yang saya pasang di helm saya ya. Kebetulan saya menggunakan helm half face, jadi bukan helm full face ya. Nah, dan saya tempelnya ini pakai mountingnya di kaca. Alhamdulillah teman kuat ya teman-teman, nggak usah khawatir karena pakai perekat 3M ya. Itu perekatnya kuat banget teman-teman, bagus, bahkan lepasnya susah. Jadi teman-teman yang mungkin ragu kira-kira kuat nggak nih ya, sebentar teman-teman. Aduh, suara knalpotnya mendominasi ya. Oke teman-teman, dilanjut. Jadi kita malam hari ini lanjut jalannya. Silahkan siapin cemilannya, minumannya, nikmati perjalanannya. Ayo kita mudik bareng-bareng ya. Santai aja teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau mudik ya jangan ngebut-ngebut, utamakan keselamatan. Kita jaga jarak, persiapkan motornya fit, orangnya juga harus fit ya. Jadi jangan sampai motornya aja fit. Kalau enggak orangnya aja yang fit lah, harus fit semuanya ya, harus dalam kondisi baik-baik semuanya, harus dalam kondisi motornya top perform. Apa top perform ya? Biasa agak sedikit cekleo lidahnya. Oke teman-teman, masih setia saya menggunakan Akaso untuk malam hari. Settingannya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, karena saya rasa settingan ini yang paling pas ya.
buat malam hari, nggak begitu banyak noise, kemudian terang juga lah ya, bisa dibilang cukup terang. Nah, kalau teman-teman yang misalnya pakai kayak GoPro, DJI, Insta360 ya, biasanya kamera-kamera tersebut memang lumayan bagus ya. Bahkan bisa dibilang bagus, tergantung serinya ya, nggak semuanya. Kayak Insta360 yang S Pro, nah itu bagus banget itu untuk malam hari teman-teman, atau low light-nya ya. Bagus itu, terang gitu, cerah gitu. DJI Osmo XM4 ya, yang keempat. Nah itu bagus juga teman-teman buat malam. Cuma kalau dilihat dari kecerahan masih menang di Insta360 S Pro ya. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Selamat menikmati sembari kita ngobrol-ngobrol, nikmati perjalanannya. Di jalan ada apa aja, nanti saksikan aja ya. Saksikan keseruannya di Mudik 2024. Oh iya, ini untuk planningnya ya paling enggak ya besok pagi lah nyampe daerah Jateng, terutama daerah Purworejo, karena kita mau ke daerah Purworejo ya, Cikarang Purworejo. Biasanya saya kalau nggak bawa barang-barang banyak, nggak pakai top box, nggak pakai side box ya, itu agak cepat teman-teman ya. Tapi karena ini bawa side box, top box, anak istri juga, ya kita jadi santai aja, jaga jarak, sama kita nikmati aja perjalanan. Nih ada posko mudik teman-teman, yang capek harap ini ya istirahat, jangan memaksakan diri kemanapun. Mau mudik libur lebaran, mau touring mana aja, kalau dirasa badan capek atau ngantuk, mendingan istirahat teman-teman, jangan memaksakan diri ya, karena membahayakan diri juga kalau kita memaksakan. Lebih baik kita sampai tapi agak waktunya sedikit lebih panjang, kan bukan mau balapan juga ya teman-teman ya, jadi kita nikmatin aja. Nah kalau dulu ya tahun-tahun sebelum ini teman-teman, ini padat teman-teman, serius ini. Saya dari Cikarang itu udah padat, jadi sampai Cikampek, nah baru terurai itu, lewatin Cikampek baru terurai, ibaratnya nggak padat banget seperti ini nih. Nah jadi nggak begitu banyak nih. Nah tahun ini nggak tahu nih, emang pada belum berangkat apa udah pada berangkat duluan apa gimana nih ya. Mudah-mudahan rame lancar teman-teman di depannya, kita berdoanya rame lancar, semua yang mudik kita semuanya diberi kesehatan, keselamatan, termasuk teman-teman yang nonton ya, diberi kesehatan juga, keselamatan, dilancarkan juga semua rezeki kita ya teman-teman ya. Kita doakan yang baik-baik, karena doa baik itu sama aja kita berdoa untuk diri sendiri ya teman-teman. Doakan saja lancar, nggak ada halangan satu apapun, semuanya selamat sampai tujuan. Namanya kita berdoakan yang baik-baik temannya. Masa mau didoain yang kurang baik ya, nanti kurang baik juga ke badan kita ya. Karena kita berdoa sama aja hakikatnya mendoakan diri sendiri ya teman-teman. Jadi berdoa baik buat orang lain nggak akan bikin kita rugi, malah suatu hal yang sangat luar biasa ya. Seperti kita mendoakan diri sendiri, ditambah kita mendoakan orang lain, kita dapat kebaikan. Kita sendiri pun dapat juga kebaikan dari doa itu sendiri ya. Oke teman-teman, pokoknya kita nikmatin mudik. Wah, asik lah. Tapi masih ada truk besar seperti ini ya. Biasanya kan kalau truk-truk itu suka udah dilarang jalan teman-teman ya. Apa belum ya? Atau mungkin Hamin berapa, Hamin 2, Hamin 3 gitu. Kadang kan suka ada ya peraturan, bener gak sih teman-teman? Yang truk-truk besar itu kadang-kadang emang udah nggak boleh, bukan kadang-kadang ya, emang nggak boleh beroperasi mendekati Hari Raya Idul Fitri ya. Kayak ibaratnya ekspedisi ya, paket-paket gitu, suka pada delay ya. Oke teman-teman, Cirebon 167 km. Oke, tancap gas.
Wah, yang pada mudik mulai pada keluar nih kayaknya nih. Mulai pada start, mulai bertambah dari temen-temennya karena tadi agak padat merayap, makanya nggak saya rekam. Wah, ini banyak mobil-mobil pribadi juga teman-teman di sini. Berarti mereka juga kayaknya hindarin macet di tol loh. Masih sampai daerah Purwasari ya, nggak salah namanya ya. Pokoknya kita jalan terus, masih jauh. Nggak usah dilihat jauhnya, tapi kita nikmatin aja. Ya, Cirebon 160 km lagi. Ya, saya dari tadi jalan di angka 50, 60 teman-teman ya. Belum nyampe 70 sampai 80 kayaknya nih. Masih 60, 50. Oh, kita ngepomnya nanti aja lah kalau sudah sampai daerah Indramayu ke Cirebon. Masih padat teman-teman kalau di sini. Ya emang kalau mudik ya semuanya padat ya, pom bensin ramai gitu. Antriannya lumayan. Cuma mudah-mudahan sih kita dapetnya nggak terlalu panjang gitu. Udah Cikampek teman-teman ya. Lalu kita dapat perbatasan. Oh, sampai nggak ngeh saya lagi. Wih, ramai. Pada konvoy. Konvoy ini nih ke Indonesia. Semuanya satu tujuan, kampung halaman. Oke teman-teman, kita baru sampai Mall Cikampek ya. Itu sebelah kiri mallnya tuh. Mall Cikampek. Lanjut, masih terpantau ramai lancar ya. Tadi agak sedikit padat sebelum mallnya teman-teman. Sebelum Mall Cikampek tadi agak sedikit padat. Makanya nggak saya rekam ya. Karena fokus nimbangin. Kecuali jalannya begini nih enak, nah kita bisa sembari ngobrol ya, sembari nyantai, sembari kita ya ada apa gitu kita ngomongin. Sentul rumah sakit ibu dan anak. Oh, enak teman-temannya kalau begini nih, agak lega jalannya, agak lenggang. Udah bisa 50-60 aja udah enak teman-teman ya, nggak gerah. Ini aja saya dapatnya aja saya buka yang resleting atas agak kebawain biar dadanya kena angin dikit. Gerah banget kalau macet teman-teman. Nih sampai ISG Cikampek ya teman-teman ya. Ramai banget teman-teman. Lagi pada beli baju misalnya, borong buat lebaran. Jadi kalau mendekati lebaran ya juga teman-teman ya, ramai banget pusat perbelanjaan seperti itu ya. Jadi mending kalau saya beli mah jauh-jauh hari atau hamil seminggu atau hamil 2 minggu gitu ya teman-teman. Soalnya kalau mendekati gini suka padat, yang datang banyak, des-desetan rebutan malah. Wah, pada lumayan cepet juga ya. Kayaknya pada naik motornya di atas 60 itu. Pada nyalip-nyalipin. Biasanya sih saya itu suka nyalip-nyalipin teman-teman ya. Karena sekarang lagi bawaannya agak lumayan banyak. Oh, ini kayaknya aspalnya kayak bekas basah sedikit nih. Hawanya juga agak adem teman-teman, hawanya. Sejuk-sejuk lah, nggak adem. Nah, teman-teman, kita sampai di Simpang Jomin ya. Nah, nih Simpang Jomin teman-teman ya. Jadi kalau disebutnya udah sah masuk Pantura tuh biasanya di sini nih, Simpang Jomin nih. Ibaratnya awal mula start Pantura ya. Cuma anggap aja lah kita dari Cikarang, dari kan Pantura terus emang ya. Kan jalurnya ini nggak beda-beda. Tapi kalau biasanya disebutnya tuh udah sah masuk Pantura kalau udah lewat sini nih, Simpang Jomin. Sekarang jam 8.27, jam setengah 9 malam ya. Kita berangkat dari Cikarang jam 7:11-an. Jadi udah 1,5 jam ya kurang lebih.
Ya belum nyampe ya, jam setengahan belum nyampe. Bensin masih aman, oke, kisaran masih 4 literan. Nah ini 4 liter, 4 literan, 3,5-an atau 4 liter gitu, aman. Nanti kita ngisinya agak di depanan aja. Nah waktu itu teman-teman di sini nih, waduh parahnya macet teman-teman, padat merayap, benar-benar merayap, 10 km per jam paling itu, gas rem. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, lancar nih, rame nih. Feeling saya sih kayaknya besok nih malam minggu nih padat, karena kan hari Sabtu biasanya masih ada yang kerja ya. Nah itu kan mereka pulang kerja pada langsung 14. Oke teman-teman, barusan kita melewatin rumah makan Niki 5 ya. Mungkin yang sering mampir ke situ atau yang biasa makan di situ tahu ya. Di mana gitu. Coba tebak di mana teman-teman ya, rumah makan Niki 5 nih, daerah mana nih? Masuknya mana gitu. Oke teman-teman ya. Oh ini udah enak nih, ramai, lancar, nggak begitu padat. Di sini biasanya mah aspalnya halus teman-teman ya, lumayan lah, halus lah. Nggak begitu banyak yang bumpy, udah pada diperbaiki ya. Ya waktu itu daerah Karawang Cikampek kan agak jelek tuh, lagi pada dikerukin, mau pada diperbaikan jalan. Itu kan suka kalau jalan bekas kekerukan ini apa? Mungkin kekerukan tadi gitu ya di jalan kan tuh, teman-teman tahu kan ya. Itu kan suka kayak rel kereta aja, kalau ban kita apalagi gundul gitu banyak, wah ngeri, harus pelan-pelan ya teman-teman. Ini jalanan mayoritas udah alhamdulillah ya bagus ya teman-teman, saya bisa simpulkan. Jadi pemerintah udah siapkan ya, karena banyaknya pemudik yang menggunakan motor, termasuk saya juga. Jadi dipersiapkan tuh jalannya ya, di aspal ulang, yang bolong ditambelin. Kadang saya kalau dari Cikarang isi full, mungkin nanti di daerah Cirebon gitu ya, atau Babas lagi lah, saya suka ngisi lagi teman-teman. Kadang itu sampai Purworejo biasanya udah nggak ngisi lagi, udah cukup. Jadi dari sini full, daerah Cirebon atau daerah Brebes ngisi gitu ya. Ngisi paling itu cuma setengah tangki atau setengah lebih lah dari isi tangkinya. Mungkin kisaran 5 liter saya ngisi ya. Nah itu biasanya udah full lagi, lanjut sampai tempat saya itu biasanya udah nggak ngisi lagi teman-teman. Itu dalam kondisi ini ya, cara bawa motornya agak agresif. Kalau sekarang sih bawanya halus nih, buka tutup gasnya halus ya, mungkin lebih irit lagi ya. Ditambah juga lagi bawa barang sama anak istri, jadi saya nggak mau terlalu akselerasi atau terlalu kasar main gas. Oh iya teman-teman, jadi kalau kita touring apa jauh gitu ya perjalanan, usahakan main gasnya tuh stabil teman-teman, biar nggak cepat panas juga mesinnya, jadi konsisten. Kalau mesinnya cepat panas kan juga sayang ya. Tuh Cirebon, Semarang, Bablas, ke kiri Cilamaya. Dulu kalau mudik kan padat teman-teman, di sini suka dibuang ke Cilamaya tuh, jadi lewatin Cilamaya dulu muter tuh. Jadi lumayan lah buat kita biar nggak desek-desekan gitu, tetap aja muter ya. Tapi saya dulu sering banget diputerin lewat Cilamaya, karena udah ada polisi yang ngatur kan di situ biasanya di depan tuh, masukin, ayo masukin. Kebanyakan ada yang babas, makanya ya kita ngikutin aja jalurnya ini. Dan tenang ya teman-teman, mungkin yang baru ngerantau mau naik motor pulang, nggak usah khawatir teman-teman, ini ibaratnya udah diarahkan jalurnya. Jadi teman-teman nggak perlu takut ini bingung nyari jalur. Kayak saya dulu seperti itu teman-teman, aduh lewat mana bingung ya. Ternyata pas sudah dijalanin, wah iya banyak penunjuk arahnya ternyata. Seperti itu teman-teman ya, pengalaman dulu saya. Sampai nanya temen dulu tuh yang dilewatin kota mana. Jadi saya ngeliat pelangnya itu, tahu oh habis ini kota ini, kabupaten inilah ibaratnya. Karena nanti habis Indramayu mana ya kan, habis Indramayu pokoknya entah ke Cirebon ambil arah yang Brebes pokoknya gitulah. Dulu saya sampai saya tulis itu saya urutin.
Karena waktu zaman itu awal-awal saya rantau mudik, saya belum pakai Android teman-teman ya. Masih belum pakai Android saya. Waktu tahun 2013-an kalau nggak salah. Saya masih belum punya loh teman-teman. Belum punya HP Android waktu itu. Makanya ya nggak bisa buka Google Maps. Jadi salah satu map saya yang nanya orang. Misal bingung. Ingat banget juga teman-teman. Pakai motor. Platnya kan G ya. Di Kabupaten Bekasi. Saya kan mau pulang ke Bekasi kan, mau ke Cikarang sini, Kabupaten Bekasi. Saya nggak tahu jalan, saya nanya. Selamat datang tuh Kabupaten Subang. Subang, assalamualaikum. Nah, kita sampai Subang teman-teman ya. Berapa ya? Berarti sejam setengahan ini kalau nggak salah sampai Subang. Jam 8. Iya bener. Sejam setengah ya teman-teman. Kan kita tadi berangkat jam 7 lewat 11-an. Sekarang jam 8.40. Alhamdulillah termasuk cepat saya sampai Subang karena lumayan lancar. Saya kecepatan tuh teman-teman di 57. Tapi kalau kecepatan motor dibandingin di Google Maps ya teman-teman, itu lebih cepat di kecepatan motor ya, atau di speedometer ya. Kenapa? Karena untuk membatasi biar kita nggak terlalu ngebut-ngebut. Kalau nggak salah kecepatan asli ditambah 5 atau 6% gitu kalau speedometer teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman lihat di speedometer kecepatan misalnya 50 km per jam, cuma di speedometer motor teman-teman tuh 55 km per jam. Sebenarnya akurat itu di Google Maps teman-teman ya kecepatannya. Emang dari pabrikan, semua pabrikan kayaknya ya, untuk membatasi kecepatan, jadi biar nggak ngebut-ngebut kita. Walaupun kita pakai motor apapun ya, misalnya kecepatan 80 km, biasanya itu realnya ya, kenyataannya dan nyampe 80, kadang 73 di Google Maps ya teman-teman ya. Karena emang seperti itu ya, mungkin tak perjanjian dari pihak pabrikan motor atau dari undang-undang. Jadi kalau nggak salah saya pernah baca ditambah 5 atau 6% gitu lah dari kecepatan aslinya. Jadi seakan-akan kita udah kencang nih, makanya dibatasin. Jadi ya teman-teman nih mungkin yang sering buka Google Maps terus diaktifkan, kecepatannya pasti lebih rendah daripada kecepatan speedometer rekan-rekan ya. Cara ngeliatnya kalau pas kita jalan konstan misalnya, saya jalan di 60 terus gitu, saya tahan ke 90, kita lihat tuh speedometer yang di Google Maps itu berapa, biasanya nggak jauh-jauh ya, di bawahnya itu masih teman-teman 50. Bukan kayak mudik ini, kita kayak jalan-jalan biasa aja. Biasanya saya di atas 60 kalau mudik itu teman-teman ya. Yang paling nggak 80 lah. Kalau jalanannya bagus, sebarnya nggak ada lubang, terus nggak begitu padat, kita bisa sampai 80, bahkan lebih. Cuma ya kita atur aja teman-teman ya. Jadi kalau touring atau mudik saya batasin saya misalnya jangan lebih dari 100 km gitu. Jadi kenapa saya kadang sering lihat speedometer itu buat mantau saya itu berapa sih kecepatannya. Kadang-kadang nggak berasa ya, kita stabil di sini, lama-lama gasnya ketarik dikit-dikit, tahu udah kenceng kayak gitu teman-teman ya. Jadi buat kontrol aja, jangan sampai ngebut-ngebut. Karena kita kan mudik bukan balapan ya. Ya teman-teman nih gimana nih? Kelihatan nggak? Terang nggak? Saya rasa terang ya, karena ada sorot lampu dari motor-motor juga. Oke, settingan kamera saya, ini saya kasih tahu teman-teman ya. Akaso V50X ini untuk malam hari saya setting di 1080p resolusinya ya, terus 60 fps. Ace-nya atau stabilisasinya saya aktifkan. Kemudian exposure-nya saya kasih di +2. Nah, untuk kayak color-nya saya tetap di settingan natural. Terus seperti white balance-nya saya setting di otomatis. Kalau untuk sharpness-nya atau ketajamannya saya setting di strong teman-teman ya, biar terlihat nanti gampang kalau mau dibikin soft, bisa diedit lah. Karena saya ini nggak nge-review kamera ya,
Kalau bisa saya nge-review kamera itu saya upload apa adanya. Jadi ya seperti itu apa adanya dengan settingan yang saya sebutkan. Nah, terus untuk power frekuensinya ini saya setting di 50 Hz. Nah, nanti pasti ini bakal saya edit-edit dulu teman-teman ya. Jadi ini bukan asli dari Akasonya seperti ini ya. Nanti yang udah saya upload di YouTube, udah saya edit. Enak nih. Baru 60 lebih saya kecepatannya. Karena jalanan lenggang ya. Oke teman-teman, dilanjutkan lagi ya perjalanannya. Selamat menikmati, ayo mudik bareng.